Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, channel Pancer Tanah Jawa. Jangan lupa. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahyu mengajak kepada panjenengan semuanya pecinta channel Pancer Tanah Jawa Jangkep itu untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa merasakan kesehatan, keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hingga saat ini panjenengan yang menyimak channel kesayangan ini, Kiwayu ajak untuk selalu untuk mengikuti jejak-jejak dari kisah-kisah channel ini, mengungkap terus bagaimana suatu kejadian dan kejadian saat ini. Salawat dan salam tentunya selalu kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini Ki Wahyu akan mengambil suatu bahasan yang istimewa, di mana bahasan ini tidak lepas dari kehadiran sosok seorang peramal yang sangat fenomenal, sangat terkenal, yaitu Sri Aji Jayabaya, yang terkenal dengan ramalan-ramalannya yang sudah terbukti hingga saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita flashback ke belakang. Ramalan-ramalan yang sudah terjadi hingga saat ini sangatlah diminati atau diperhatikan oleh orang Jawa, sehingga diyakini kebenarannya hingga saat ini. Nah, dari ramalan Sri Aji Jayabaya ini ada salah satu ramalan yang kaitannya dengan keberadaan IKN saat ini. Bagaimana IKN telah kita saksikan bersama, telah dijadikan ibu kota baru negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana waktu itu pada 17 Agustus 2024 dilaksanakan upacara bendera, upacara kebangsaan, di mana dipimpin langsung oleh presiden kita, presiden tercinta, Presiden Bapak Joko Widodo. Disitulah suatu kebanggaan kita mempunyai seorang pemimpin yang bisa membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramalan Jayabaya ini tidak sembarangan. Jadi ramalan ini ada salah satu ramalan yang kaitannya dengan keberadaan IKN saat ini, di mana salah satu yang termaktub di situ menunjukkan bahwasanya nanti suatu saat Indonesia akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bukan wayang atau boneka, yang artinya
negara kita, negara Indonesia akan dipimpin oleh seorang presiden yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Jadi presiden ini, pemimpin kita ini di tahun 2024 sampai mendatang tidak bisa diatur oleh siapapun, mempunyai jiwa pemimpin yang sangat luar biasa dan istimewa, mempunyai karakter yang sangat kuat, sehingga menunjukkan jati diri seorang pemimpin yang sejati. Yang di kedepannya, yaitu setelah ini IKN diresmikan, nanti dipimpin oleh presiden baru, yaitu yang presiden terpilih, yaitu Presiden Bapak Prabowo Subianto. Beliau adalah juga dari tentara, sehingga mempunyai sikap keprajuritan yang sangat luar biasa, disiplin, loyal, dan handarbeni kepada semua bawahan-bawahannya. Yang mudah-mudahan kita nantikan kepemimpinannya nanti, bagaimana kita akan dipimpin oleh seorang presiden baru nanti di IKN di tahun 2024 sampai pemerintahan 2029. Melalui ramalan Sri Aji Jayabaya yang menunjukkan bahwasanya di sini seorang pemimpin yang mampu memimpin Indonesia ini menuju zaman Kala Suba. Zaman ini menunjukkan bahwasanya zaman penentu bagaimana keadaan suatu negara, suatu wilayah di negara kita ini menjadi titik tolak ukur mencapai kesejahteraan, kemakmuran bersama. Kalau melihat saat ini di pemerintahan kita saat ini, ada perekonomian yang semakin lama, ada orang yang kesulitan, ada yang enak dalam hal mencari uang, ada yang masih berproses dalam hal ekonomi dari segala bidang. Kemudian hubungan politik dengan luar negeri, dalam segala hal ini saat ini masih tertata satu persatu sehingga membentuk suatu kesatuan yang diatur. Ini melejit perlahan tapi pasti. Tetapi di zaman yang telah diramalkan oleh Prabu Sri Aji Jayabaya nanti menunjukkan adanya suatu kemakmuran yang merata. Tolak ukurnya di presiden saat ini, di mana Bapak Presiden saat ini, Bapak Joko Widodo, membawa IKN ini menjadi tolak ukur pemersatu bangsa. Bagaimana dulunya IKN ini, di mana beliau mengajak bahwasanya semua pemimpin wilayah-wilayah ini datang untuk memberikan air, sumber airnya, tanahnya disatukan semuanya dari ujung Sumatera sampai Papua disatukan di IKN ini. Ini adalah suatu tanda bahwasanya beliau mengajak semua lapisan masyarakat seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu padu melalui IKN ini. Ini suatu tanda bahwasanya di mana tahun 2024 ini ada kemajuan bagaimana bangsa ini mencapai kemakmurannya di sana. Kan kita lihat nanti bagaimana. Dan di tahun 2024 yang akan dipimpin oleh Bapak Presiden yang baru, Bapak Prabowo Subianto, ini nantinya akan terjadi suatu zaman di mana kita akan digembleng oleh kehidupan yang serba sosial media. Saat ini pun kita sudah merasakan bagaimana sosial media ini merajai di Nusantara ini. Bagaimana perekonomian yang
kita ini tergantung dari luar. Jadi masih sedikit kita memproduksi barang-barang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang nanti disinyalir bahwasanya ramalan Indonesia nanti pada waktu 2024 ini ekonominya ini akan dikuasai banyak barang-barang produk dari China. Sekarang ajalah kita barang-barang apa yang tidak datang dari China. Jadi barang-barang HP, barang-barang dari kebutuhan rumah tangga yang serba murah dan harga yang sangat bersaing, yang mudah dijangkau, yang kita butuhkan di masyarakat ini ada dari Cina, berdatangan. Bagaimana kita itu dikuasai oleh pasar global dunia. Nah, inilah zaman di mana kita juga akan mengalami pergoncangan-pergoncangan. Kalaupun nanti terjadi inflasi, kita akan terdampak, saudara. Untuk itu kita harus bersiap. Dari ramalan-ramalan beliau ini yang sangat waskita, ramalannya untuk kita sendiri, bahwasanya kita harus siap berjaga, mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kita itu gumunan, kalau orang Jawa, terheran-heran, kagetan. Jadi jangan sampai kita kaget. Jadi sesepuh kita itu sudah mempersiapkan secara spiritual yang matang untuk pancaran ke depannya. Nah, untuk itu suatu keuntungan yang sangat luar biasa bagi kita yang tinggal saat ini di Nusantara ini untuk memetik hasil dari ramalan itu. Kalau toh nanti ada barang-barang dari luar negeri, khususnya Cina, yang masuk ke dalam negeri ini, sangat mempengaruhi dari ekonomi di pasar nasional Nusantara ini, sehingga kita itu ketergantungan dari produk itu, sehingga kita dikuasai oleh negara adidaya Cina. Ini suatu proses yang sangat luar biasa ketika Cina mengambil sikap untuk memasarkan barang-barang yang secara murah. Bagaimana senang orang itu kalau barang yang murah dan mempunyai kualitas. Nah, kita senangnya kan seperti itu. Nah, untuk itulah di sini suatu pemimpin yang punya karakter dan jiwa yang sangat kuat, presiden baru kita nanti akan mengambil sikap seperti pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Seperti Presiden Jokowi mengambil langkah IKN ini. Kenapa di Kalimantan? Posisinya sangat strategis di tengah-tengah. Bagaimana Nusantara ini digabungkan menjadi satu. Titik baliknya adalah semuanya seperti cokro manggilingan. Waktu itu berputar, bahwasanya kejadian-kejadian itu tidak lepas dari kejadian dari zaman ke zaman. Kita flashback ke belakang, bahwasanya dari kerajaan-kerajaan kita yang terdahulu ini peristiwanya sama berulang sampai saat ini. Ketika IKN terjadi, ini adalah suatu flashback ke belakang, bahwasanya kerajaan di Nusantara yang dulunya ini sudah berjaya seperti kerajaan Majapahit ini sudah menggaung bagaimana kekuasaannya bisa mencapai negara yang sangat luas kekuasaannya, mencapai kejayaannya di bawah pemerintahan di kerajaan Hayam Wuruk, di bawah Patih Gajah Mada, membawa Nusantara ini berjaya, berdaulat, menjadi negara yang sangat luar biasa. Itu di Nusantara ini, di Pulau Jawa. Untuk itu pemirsa, kaitannya dengan pemimpin ini, kaitannya kebijaksanaan, bagaimana pemimpin kita meletakkan IKN ini memang yang sangat strategis, meletakkan suatu ibu kota yang sangat luar biasa dan istimewa
Karena flashbacknya adalah kerajaan yang terdahulu. Bagaimana sikap raja-raja ini mengambil alih suatu politik untuk kesejahteraan rakyatnya. Andaikan nanti di era kepemimpinan presiden yang baru terjadi inflasi atau pasar global dikuasai oleh negara lain, mungkin ini adalah Cina salah satunya, tetapi pemimpin kita mempunyai suatu teknik yang istimewa. Itu nanti kita buktikan saudara-saudaraku di zaman pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, di mana nanti dengan seperti teknik yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada di Kerajaan Majapahit, bagaimana Sang Kublai Khan bekerja sama dengan Patih Gajah Mada untuk bisa bersatu mengembangkan sayap kekuasaannya. Nah, di situ bahwasanya teknik yang akan digunakan oleh pemimpin kita, bahwasanya walaupun kita dikuasai oleh negara lain satu sisi di dalam ekonomi, tetapi itu akan digunakan oleh pemimpin kita untuk menungganginya, untuk menjadikan kesejahteraan ini dengan teknik yang sangat luar biasa. Itulah saudaraku, ramalan-ramalan Jangka Jayabaya ini sangat luar biasa, sehingga menukil dari kisah raja-raja terdahulu seperti halnya Kerajaan Majapahit yang akan terjadi nantinya suatu siklus mana yang terjadi di IKN, bahwasanya nanti ketika pemimpin kita mengambil sikap yang sangat luar biasa di masa pemerintahan 2024 sampai 2029. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya saya kembalikan kepada panjenengan sebagai pemirsa yang bijaksana, sebagai pecinta channel. Kami sampaikan ramalan dan prediksi-prediksi ke depannya. Semuanya tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang diramalkan itu hanya dari izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu adalah ramalan, percaya atau tidak, monggo saya kembalikan ke panjenengan. Yang penting dengan ramalan yang Iwayu paparkan ini, kita harus mengambil hikmah bahwasanya kita harus bersiap diri, kita harus mempersiapkan diri kita, keluarga, untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, baik secara keimanan kita, sebagai ekonomi kita, bagaimana kita membina hubungan baik sosial politik kepada sesama, khususnya di negara kita, Nusantara Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama channel kesayangan kita dan ikuti selalu jejak-jejak dari Ki Wahyu Tapak Jala. Tetap di channel ini dan tetap salam Telok Medu. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu saku mati. Merdeka!